Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa YouTube yang beriman, ada 4 golongan yang dikasihi oleh Allah. Siapa saja mereka 4 golongan tersebut? Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangan Kiai tentang Al-Fatihah itu kan tiang kan dikasih nikmat. Yang dikasih nikmat mereka menten tiang sekawan Kiai. Nomor setunggal nabiin, terus sidikin, terus syuhada, terus horikin. Terus pundi pun. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi, ya, yang dimaksud kenikmatan itu adalah kenikmatan bertemu Allah. Para nabi kita bukan. Terus sodikin, nah ini termasuk masuk dalam nominasi sodikin juga. Solihin, artinya apa? Manakala ruhaniyah ini sudah mingkol bin zahidin, asalnya kan gini Pak, husnul a'mal nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Laku jasad ini dikatakan bagus di mata Allah alias diterima apabila keadaan ruhaniyah jenengan ini juga bagus di mata Allah. Ruhaniyah bagus di mata Allah itu ruhaniyah yang condong pada Allah imannya, bukan tauhid. Sebab apa jasmani bagus di mata Allah itu bersumber dari ruhani. Umpama jasmani ini laksana prajurit Pak, prajurit. Ruhani rajanya Pak, ratunya. Apa yang dilakukan prajurit itu atas dasar perintah raja. Raja menyuruh ke utara, prajurit ke utara. Ini raja yang tidak zalim Pak ya. Mingkol bin Zahidin, raja yang tidak zalim. Ruhaniyah yang condong, imannya hanya pada Allah. Ini termasuk di dalamnya itu. Berarti golongan 4 itu kebahagiaan, kenikmatan yang sifatnya bukan hanya sementara, tetapi substansinya adalah kenikmatan yang bersifatkan abadi. Sebab apa mereka? Sebab beliau sudah hasan ruhaniyahnya, sudah sodik benar ruhaniyahnya di mata Allah, di mata Allah. Berhubung rajanya tidak dolim, pimpinannya gak dolim, maka tidak akan pernah mendolimi prajurit Pak. Wis tah, iki sampai tinggal instansi manapun. Tadi kan saya mengatakan instansi dalam tubuh sendiri. Instansi manapun juga begitu Pak. Kalau pimpinannya dolim, wis tah, mesti rakyatnya itu didolimi. Berbagai cara bagaimana mendolimi rakyat. Pimpinannya dolim, mesti yang dipimpin itu didolimi. Wis pasti Pak itu. Ini rumus sudah. Tapi kalau imamnya, pimpinannya, rajanya nggak dolim, nggak mungkin akan mendolimi rakyatnya atau mendolimi pengikutnya, nggak mungkin. Itu pasti Pak. Lah
Yang kumaksud itu ahwal, keadaan ruhaniyah ini dikatakan nggak dolim itu kalau sumbernya mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allah. Kalau dolim munculnya mingkol bin rohibin, kan ada dua tuh Pak, keadaan ruhaniyah manusia itu. Min qalbin zahidin rohibin, cuman dua. Condongnya hati itu rohibin terhadap duniawiyah makhluk, itu mesti. Ayo iki wis arepe riyaya, aku kok parsel apa? Gak ngono Pak, bahwa aku kepala bagian tak catet Pak. Loh, aku punya panitia deh. Bagian ini kok enggak ya apa? Belas, bos, belas. Catat A. Lah, mutasi Pak. Ngawur. Lho nggih, padahal kerjanya bagus dia. Bagus. Dia enggak pernah korupsi. Enggak pernah mempermainkan anggaran. Si A ditakoi ambek koncone, kui apa gak ngekei parcel, apa ini sing takekno, aku lho mlaku jujur sesuai anggaran, apa ini takekno, ya apa sih aku diputasi. Si A iki nek lungguh tauhid iso Pak, nek gak lungguh tauhid telek lho nggih restu abot kelangan jabatan daripada kelangan Gusti Allah. Jenengan sebagai bawahan diceluk ngene wis ngejar-ngejar Pak, apalagi diceluk presiden, diundang wah sawanang, tapi nek diceluk Gusti Allah gak denger. Presiden ngundang kita sebagai bupati atau kepala desa atau camat, luar biasa wis, dalam rangka 1 Muharram. Wah, duduknya VIP. Wih, kepala desa duduknya VIP. Ini tadi di Surabaya, tapi aku gak melok, tak warang, aku ngaji gak iso. Abot endi? Abad Allah, apa abad si ngundang? Padahal duduk presiden yang ngundang kumpulan kepala desa sak Jawa Timur, momen penting. Tak delok-delok, politik. Ngaji aku. Ini tadi siang saya ngaji di Mojokerto Pak. Jadi, yuk kok pas ada momen alasan yang tepat. Jam 1 tadi ngaji. Jam 3 aku harus berangkat. Habis asar aku berangkat ke mohon maaf nggih, konco-konco keluar. Mohon maaf. Ya Gus luwih apik ngajine. Jempol ngoten. Ya wis. Pun. Sekarang tinggal kita bagaimana? Milih kenikmatan yang bersifatkan sementara ataukah yang abadi? Kalau bahasa saya tak pilih karo, gak gitu tak Pak, karena kita di dunia ya kita pilih kenikmatan yang bersifatkan suatu saat kita tinggal. Lebih penting wal akhiratu khairu wa abqa, kenikmatan bertemu Allah sudah kita persiapkan. Mungkin Az-Zumar ayat 54 sampai lihat. Ini tadi kan Az-Zumar di 17-18. Bagaimana Allah bersabda situ, wa anibu ila rabbikum, lekas nang baliyo nang pangeranmu. Di situ bukan Allah Pak, Rob. Kalau Rob ini bukan harus umat Islam
agama selain Islam pun harus lekas kembali ke Tuhannya. Harus. Kalau kita berbicara fisik, Pak, syariat ya beda-beda. Yang sini Allah, yang sana Allah, yang sana bla 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 bla. Monggo. Di situ wa anibu lando cepet bali yo Sri awakmu oleh minggat nang sopo ila rabbikum mulih nang omahmu bojomu sahi kalo ojo gendaan ini jopo Sri duduk Sri kene lho ya nyun sewu jenis Sri sepuluh sing kathah mereka lagunya itu Sri minggat ya. Min qabli ayyatiyakumul adab, olehnya kau kembali jangan menunggu kematian. Sebelum datangnya satu adab adalah kematian, lekas kembalilah Anda. Bagaimana? Iki pertanyaan di situ. Bagaimana kalau saya kembali kepada Allah ketika kematian? Tsumma la tunsarun. Itu akibatnya. Tidak akan pernah kau dapat pertolongan. Wis, ya iki Pak, makanya munculnya ayat barzah, alam barzah, wa min waraihim barzah. Ini diperuntukkan bagi kita yang kembali pada Allah ketika al-adab, kematian datang. Ya wis, pikirin dewi. Banyak ayat-ayat yang menyerukan. Entah, nggak tahu. Kok itu diperingatkan keras kita pada Allah. Asbabun nuzulnya apa? Mesti Pak ayat ini ada asbabun nuzulnya. Wa anibu ila rabbikum. Ada asbabun nuzulnya. Apa sebab-sebabnya ayat ini diturunkan? Karena ruhaniyah umat manusia mayoritas minggat golei gendaan selain Allah, minggat mencari kekasih selain Allah. Berarti ayat itu bentuk rohimnya Allah, bentuk kasih sayangnya Allah. Sri Mulyo nak, temen Mulyo, anakmu kalau nangis estu. Bapak Ibu, fakta di lapangan tidak bisa kita elakkan. Ternyata kita yang katanya alim ilmu fikih, alim ilmu hadis, alim ilmu Quran, mohon maaf ya, ternyata masih banyak di antara rohania kita itu jauh dari Allah. Jauh Pak. Sebetulnya barometernya mudah sekali. Waktu sholat, kemanakah hati dan rohania kita menghadap? Itu aja barometernya. Aku yakin ketika saat air ini kutuangkan, kuhidangkan, Anda tidak bisa menerima. Kuharap suatu saat Anda bisa menerima. Semoga harapan saya panjenengan semuanya itu bisa sadar diri min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum detik hari itu datang. Harapan saya seperti itu. Sebab saya sendiri berat Pak menyampaikan dinul haq ini, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisanya mengikuti siapa yang halu-halu. Saya sebetulnya itu seperti speaker itu. Kalau nggak ada yang halu-halu nggak akan bunyi. Saya cuma lapangannya Allah. Saya hanya speaker Pak. Hanya Allah yang qaul, hanya Allah yang dawuh, hanya Allah yang membimbing kita sebagai hambanya. Begitulah. Jadi golongan 4 itulah
beliau-beliau itu tidak hanya menerima kenikmatan secara dunia, tapi juga kenikmatan secara akhir. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kula nate mireng Yai Mbah Yai Asrori dawuh mengaten, fastaghotha ahlul jannah bil jannah kamastaghotha ahlun nar binar. Benjang wonten swarga, ahli swarga niku nyuwun tulung nangis kados nangise tiang ahli neraka. Lajeng pintang klete ngeten Gus, napa tiang Sekedap Inggih. ahli swarga njaluk tulung nangis-nangis terhadap kados nangise ahli neraka. kados nangisi ahli neraka. Nggih, disebabaken wonten swarga niku mboten saged mirsani Gusti Allah, mboten saged musyahadah kali Gusti Allah. Lajeng pitanglete menawi tiyang belajar dinul haq, tasik ma'rifate niku ma'rifat af'al utawi asma utawi sifat, mboten ngantos saged ma'rifatul zat. Lajeng napa ingkang saged mirsani Gusti Allah niku ingkang ma'rifatul zat mawon Gus. Mekaten ingkang dalem tangletaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas tak jawab iya. Mengapa setiap ayat ketika amanu mesti harus diteruskan wa amilus sholihah? Ini tadi tidak hanya kita wastami'u mendengarkan kaul-kaul saja, tapi juga harus fayat tabi'una, harus mengikuti petunjuk-petunjuk di kaul tadi untuk melaksanakan. Lah, mereka yang belum sampai pada Allah, memang benar apa yang didawuhkan di situ itu tadi. Minta tolong seperti minta tolongi ahli neraka. Terus siapa yang berhak dan bisa menolong? Apa gurumu menungso iku? Bukan. Bukan. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Wa malahum min nasirin. Di situ tidak ada penolong kecuali penolong itu datangnya dari gurumu iku mung seakan-akan. Seakan-akan iki suarane Petruk. Asline suarane sinten? Dalang toh? Dalang. Seakan-akan iki suarane apa jenenge kok? Speaker. Asline suarane Mukhlason. Gak percaya? Tak mingkem. Gak mungkin speaker muni. Betul? Ini. Seakan-akan. Makanya bahasa Rasulullah mensyafaati umatnya seakan-akan beliau itu bisa mensyafaati. Aslinya yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah, mung wae cuman saja Rasulullah diizini syafaat itu untuk memberikan syafaat terhadap umat. Memang benar, Pak. Sehingga muncullah satu ayat, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bahasa sederhanane gini, wis sing durung tekan aku waktu ana donya tapi wis duwe keinginan bali nang aku wis tobat, ya aku dhewe sing bimbing, gak melibatkan si guru makhluk tadi. Saged dipaham ya?
walaupun datangnya dari arah manapun, tetap iman jenengan harus hanya satu poros, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kula nate mireng Yai Mbah Yai Asrori dawuh mengaten, fastaghotha ahlul jannah bil jannah kamastaghotha ahlun nar binar. Benjang wonten swarga, ahli swarga niku nyuwun tulung nangis kados nangise tiang ahli neraka. Lajeng pintang klete ngeten Gus, napa tiang sekedap Inggih. ahli swarga njaluk tulung nangis-nangis terhadap kados nangise ahli neraka. kados nangisi ahli neraka. Nggih, disebabaken wonten swarga niku mboten saged mirsani Gusti Allah, mboten saged musyahadah kali Gusti Allah. Lajeng pitanglete menawi tiang belajar dinul haq, tasik ma'rifate niku ma'rifat af'al utawi asma utawi sifat, mboten ngantos saged ma'rifatul zat. Lajeng napa ingkang saged mirsani Gusti Allah niku ingkang ma'rifatul zat mawon Gus. Mekaten ingkang dalem tangletaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara ringkas tak jawab iya. Mengapa setiap ayat ketika amanu mesti harus diteruskan wa amilus sholihah? Ini tadi tidak hanya kita wastami'u mendengarkan kaul-kaul saja, tapi juga harus fayat tabi'una, harus mengikuti petunjuk-petunjuk di kaul tadi untuk melaksanakan. Lah, mereka yang belum sampai pada Allah, memang benar apa yang didawuhkan di situ itu tadi. Minta tolong seperti minta tolongi ahli neraka. Terus siapa yang berhak dan bisa menolong? Apa gurumu menungso iku? Bukan. Bukan. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Wa malahum min nasirin. Di situ tidak ada penolong kecuali penolong itu datangnya dari gurumu iku mung seakan-akan. Seakan-akan iki suarane Petruk. Asline suarane sinten? Dalang toh? Dalang. Seakan-akan iki suarane apa jenenge kok? Speaker. Asline suarane Mukhlason. Gak percaya? Tak mingkem. Gak mungkin speaker muni. Betul? Ini seakan-akan. Makanya bahasa Rasulullah mensyafaati umatnya seakan-akan beliau itu bisa mensyafaati. Aslinya yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah. Mung wae cuman saja Rasulullah diizini syafaat itu untuk memberikan syafaat terhadap umat. Memang benar Pak. Sehingga muncullah satu ayat, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bahasa sederhanane gini, wis sing durung tekan aku waktu ana donya tapi wis duwe keinginan bali nang aku wis tobat, ya aku dhewe sing bimbing, gak melibatkan si guru makhluk tadi. Saged dipaham ya?
walaupun datangnya dari arah manapun, tetap iman jenengan harus hanya satu poros, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada lagi, monggo.